Selamat pagi, salam sehat untuk anak-anakku kelas 6A yang ada di rumah. Ingat, selalu sarapan pagi agar tubuh dan otak kita ternutrisi dengan baik. Dan selalu minum air putih. Kembali lagi dalam pembelajaran hari ini pada tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran untuk IPA, dengan mengumpulkan informasi tentang tata surya, siswa dapat mempresentasikan di depan kelas dengan percaya diri. Dengan membaca bacaan tentang model tata surya, siswa dapat membuat model tata surya sederhana dengan teliti dan mempresentasikannya dengan percaya diri. Untuk muatan pembelajaran SBDP, dengan melengkapi informasi dalam tabel, siswa mampu menjelaskan perbedaan bentuk tari kreasi daerah dan tari khas tradisional. Mari kita simak video pembelajaran kita hari ini. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips. 5 planet kerdil katai 173 satelit alami yang telah diidentifikasi dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari 4 planet di bagian dalam, sabuk asteroid 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Nah, anak-anak, kita akan membahas susunan planet pada tata surya. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit, tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup, sehingga bisa membentuk struktur bulat dan memiliki lintasan orbit yang bersih, atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya. Yang pertama, Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling terkecil di sistem tata surya ini. Selain menjadi yang terkecil, Merkurius juga merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri di antara lain, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Berwarna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berdiameter sekitar 4.879 km. Bersuhu 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. Yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Yang ketiga, Bumi. Anak-anak tahu bukan? Bumi merupakan tempat planet Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Ciri-ciri planet yang dihuni manusia ini adalah sebagai berikut. Berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter 12.742 km, memiliki satu buah satelit alami yang bernama Bulan. Yang keempat adalah Mars. Mars merupakan planet urutan 4 daripada matahari.
Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar terdiri dari 96,0% karbon dioksida, 1,9 argon, 1,9% nitrogen, dan 0,15 oksigen, serta 0,06 karbon monoksida. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan Matahari adalah 227 juta kilometer, memiliki diameter sekitar 6.779 km, memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Yang kelima, Jupiter. Jupiter adalah planet urutan kelima dari Matahari. Planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya. Ciri-ciri dari planet Jupiter ini adalah merupakan planet terbesar pada tata surya. Memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna orange dan putih. Merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. Yang keenam, Saturnus. Selain menjadi planet yang berada pada urutan ke-6 dari Matahari, Saturnus juga terkenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan es yang melayang mengelilingi atmosfer planet. Berikut adalah ciri-ciri planet Saturnus, yaitu ia berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan Matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Berdiameter sebesar 116.463 km dan memiliki satelit sebanyak 56 satelit. Yang ketujuh, Uranus. Uranus merupakan urutan planet ketujuh dari Matahari. Merupakan planet yang memiliki suhu terendah dan terdingin, yaitu sekitar negatif 224 derajat Celcius. Berwarna biru muda dan memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Berdiameter 50.724 km, memiliki satelit sebanyak 27 buah satelit. Yang kedelapan, Neptunus. Neptunus merupakan planet yang paling jauh dari Matahari. Merupakan planet yang berwarna biru, memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari Matahari. Memiliki diameter 49.530 km. Dikelilingi oleh 8 buah satelit, diantaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Nah, anak-anakku, demikian video materi IPA untuk urutan planet pada sistem tata surya. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran tentang materi IPA? Anak-anak pasti suka. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembelajaran SBDP. Anak-anakku yang luar biasa, hari ini kita akan melanjutkan dengan SBDP, Tari Kreasi Daerah. Indonesia kaya akan kebudayaan. Terlihat dari banyaknya tarian dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Apa itu tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi. Tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi temporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik berbentuk gerak ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tertentu. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu.
Bentuk karya tari kreasi ada tari tunggal, tari berpasangan, dan juga tari kelompok. Tari tunggal adalah tarian yang diperagakan oleh satu orang penari. Berikut ini adalah contoh tari tunggal, yaitu tari merak. Tari merak berasal dari Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, Raden C.C. Sumantri. Yang kedua, tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh dua orang penari. Berikut ini adalah contoh tari berpasangan. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring hanya dipentaskan pada saat panen sebagai rasa syukur. Namun, sesuai perkembangan saat ini dipentaskan di acara penting seperti pernikahan. Tari ini dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri. Yang berikut adalah tari kelompok. Adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari dua orang penari. Contoh tari kelompok, tari Badaya Katawang. Tarian ini merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunan Surakarta, Jawa Tengah, Keraton Solo. Pementasan dilakukan 1 kali dalam setahun, yakni ketika upacara penobatan Raja Baru atau penobatan Raja Sunan. Tari ini diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana tata rias serta gerak tarian yang sama. Berikut ini adalah unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerak, serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Yang kedua, tata busana, meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Yang ketiga, tata rias. Penari harus merias wajahnya dalam pertunjukan suatu tarian. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai karakter tarian yang dibawakannya. Unsur tari sebagai berikut. Yang pertama, iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari berupa permainan alat musik modern atau tradisional. Yang kedua, properti tari. Meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Yang ketiga, tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan disebut panggung pentas tari. Ada 2 pentas tari, yaitu pentas tari tertutup dan juga terbuka. Nah, anak-anak, itulah materi kita dalam pembelajaran SBDP tentang tari kreasi. Tugas untuk anak-anak adalah membuat model tata surya mini dengan urutan matahari sampai planet yang paling terakhir. Dengan alat dan bahan, 1 gabus berbentuk papan, 2 gabus berbentuk bola, atau anak-anak bisa berkreasi sesuai benda yang ada di sekitar anak-anak. Berikut beberapa contoh yang bisa anak-anak lihat pada video pembelajaran hari ini mengenai tugas membuat model tata surya. Baik anak-anakku yang luar biasa, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan juga selalu semangat. Sampai jumpa.